Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, di sore yang berbarokah ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa tafaqquh fiddin, mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemarin kita telah membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah wudu, di mana wudu itu ada sesuatu yang fardu, kemudian ada sesuatu yang wajib, ada sesuatu yang syurut, dan ada sesuatu yang sunnah, yang sepatutnya bagi kita untuk kita senantiasa mempelajari hal tersebut supaya kita tahu mana fardu-fardunya wudu, mana wajibnya wudu, dan mana syurutnya wudu serta sunnah-sunnahnya wudu. Kemudian kita juga kemarin telah membahas tentang masalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah buang air yang harus dibersihkan dan disucikan, serta kita telah membahas tentang adab qada'ul hajah, serta kita membahas tentang masalah al-mashu. Ya, sampai situ ya? Sampai situ, Pak? Hah? Sampai al-masah. Sampai situ, Pak Berbatir. Syurutul mashu sudah kan? Syurutul mashi sudah kan? Nah, sampai situ. Benar sampai situ? Benar. Baik. Sekarang halaman 21. Nah, sekarang kita merojaah terlebih dahulu sedikit. Disebutkan di sini tentang furudul wudu. Ada berapa, Pak Abdurrahman? Fardunya wudu ada berapa? Ada 6. Coba dibuka fardunya wudu 6. Nah, enggak apa-apa nyontek, yang penting diulang-ulang. Soalnya kalau di rumah enggak akan dibuka. Apa Mas fardunya wudu, Mas? Membasuh wajah, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, membasuh atau mengusap kepala. mengusap kepala, Terus membasuh kaki, membasuh kaki, tertib, tertib, dan berkesinambungan.
berkesinambungan. 6, ya kan? Ingat Pak Abdurrahman? Baik. Sekarang di sana ada wajibnya wudu. Apa bedanya fardu sama wajib? Bentar. Jangan semua dijawab. Mas Faryono, apa Mas? Bedanya fardu sama wajibnya wudu itu apa Mas? Kalau fardu misalnya lupa atau tidak sengaja harus diulang. Kalau yang wajib apabila sengaja batal, kalau yang lupa tidak batal. Ya. Ada berapa wajibnya wudu? Mas, samping kirinya Pak. Nah, jenengan. Ada 4. Fardunya wudu ada 4. 6, sebutkan. Bentar. Fardunya wudu, wajibnya wudu ada berapa? Ada 4. Yakin? Wajibnya wudu ada? Ada 2. Mas Juna, apa wajibnya wudu Mas Juna? Kok wallahu a'lam. Antum wudu selama ini nggak tahu wajibnya wudu gimana? Samping kanannya nggih, sama Mas. Ya. Tasmiyah. Nah. Membaca bismillah. Sama apa, Mas? Ghuslul kafain. Kapan? Iya, kapan itu? Bangun tidur malam. Kalau bangun tidur siang nggak apa-apa, menjadi sunnah. Ya, ini pelajaran dasar. Ayo, monggo, silakan dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang waktunya merojaan kok kayak tegang semua. Iya, di rumah nggak pernah dibaca makanya. Adab qada hajah yang nggak boleh dilakukan dan haram. Apa saja itu, Pak? Adab qada hajah yang haram apa? Disebutkan yang harus ditinggalkan dan hukumnya haram kalau dilakukan. Apa, Pak? Pak, jangan lihat buku dulu. Nah, jenengan. Nah, biasa qadaul hajah ya. Kenapa, Pak? Lupa. Tempatnya tahu Pak? Tempatnya di kitab tahu di mana? Apa, Mas? Nah, sampean. Iya, sampean aja noleh. Hah? Mas, samping kanan. Apa, Mas, yang haram dilakukan ketika qadaul hajah, Mas? Lupa juga, Allah Akbar. Apa, Pak? Jangan menghadap kiblat. Nah, nggak boleh menghadap kiblat. Nggak boleh juga membelakangi. Terus Jangan lama-lama di kamar mandi. jangan lama-lama di kamar mandi. Jangan pernah buang kotoran di tempat umum. Ya, nggak boleh buang kotoran di tempat umum. Ya kan? Ini kan setiap hari kita lakukan, cuma kan harus tahu hukumnya apa. Gitu kan? Terkadang buang hajat sambil bawa HP, kan? Ikan lama-lama akhirnya. Masa buang hajat sampai setengah jam? Haram hukumnya. Nah, sesuatu yang makruh. Apa, San? Nah, membawa sesuatu yang mengandung zikrullah. Terus ngobrol ketika buang hajat. Nah, apalagi biasanya di tempat pipis umum biasanya sambil ngobrol gitu kan. Terus yang lain? Bang Juna senyum. Terus San? Nah, memegang kemaluan dengan kanan atau cebok dengan tangan. Nah, berapa hari kita mashul khufain, Pak Rudi?
Boleh nggak kita masuk khufain? Nah, berapa hari? 3 hari. Kapan itu boleh 3 hari? Ketika safar, ya. Kalau mukim berapa hari? Satu hari aja. 1 hari 1 malam. Nah, kapan mulai dihitung masahnya, Pak? Jenengan, Pak? Baru make langsung dihitung atau kapan? Setelah apa, Pak? Kok setelah sholat? Terus setelah apa, Pak? Setelah wudhu pertama. Jadi batal, kemudian dimasah, baru di situ dihitung 1 kali, dihitung dari waktu tersebut. Sudah paham ini, Pak? Ini perkara penting loh, Pak. Maksudnya sesuatu yang dasar yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita melakukan thaharah itu betul-betul alal yakin, di atas keyakinan dan di atas ilmu, gitu kan? Baik, apa saja yang boleh diusap? Apa saja yang boleh diusap? Siapa yang kemarin hadir? Jenengan, Pak, apa saja yang boleh diusap, Pak? Selain kaos kaki. Hah? Wajah? Enggak. Bukan itu maksudnya. Yang boleh diusap di atas kain, maksudnya di atas sesuatu yang boleh kita usap. Kalau wajah jelas harus kita basuh, Pak. Kan enggak mungkin antum mungkin saja perbanan semuka gitu. Nah, maksudnya apa saja yang boleh diusap selain khuf? Perban ketika sakit, ya kan? Terus apa lagi? Imamah. Imamahnya itu syaratnya harus apa? Harus imamah. Iya, ada 2. Satu. Iya, yang mempunyai veil, yang mempunyai jenis imamah yang boleh diusap pun itu khusus, yang boleh diusap di atasnya. Itu pakai imamah boleh diusap, jadi nggak perlu harus dibuka, gitu kan? Nah, itu kemarin sudah Anda jelaskan. Ingat kan? Masih ingat, Pak? Masih ya. Terus apa lagi? Hijab wanita. Nah, hijab wanita ketika berhijab kemudian mau ambil wudhu, kemudian di tempat umum, nah ini pun sudah diajarkan sebenarnya dalam syariat kita, sehingga nggak harus buka, nggak seperti orang-orang yang biasanya sekarang di rest area buka semuanya, kan nggak seperti itu. Nah, ada caranya yang disebutkan oleh para ulama. Baik, di murojaah ya. Kita lanjutkan. Bismillah. Hah? Oh iya, Pak, apa lagi, Pak? Gimana, Pak? Wanita kalau sudah ulus sempurna dari rumah. Muka sama tangan kalau wanita. Kenapa? Karena yang hijabnya boleh diusap di atasnya, kaos kakinya boleh diusap di atas kaos kakinya. Makanya wanita itu paling mudah sebenarnya. Kalau dia berhijab, boleh dia mengusap di atas kaos kakinya. Kalau hijabnya boleh di hijab. Muka, kemudian tangan. Kalau tangan memang harus diangkat, harus disingsing, harus dilipat supaya dibasuh. Tapi kalau kepala, karena dia berhijab, maka boleh diusap. Begitu pula kaki boleh diusap, seperti itu. Tapi sekarang kita akan bahas tentang masalah al-ghuslu, yaitu mandi. Nah, antum semua pasti mandi kan? Mandi ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, terkadang seseorang itu mandi, seseorang itu harus sadari bahwasanya mandi ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang junub,
maka wajib bagi dirinya untuk mandi. Dan ketika dia meniatkan mandi tersebut, maka dia mendapatkan pahala dari mandi tersebut. Berbicara tentang masalah mandi, di sana ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yaitu apa? Di sana ada fardunya, di sana ada wajibnya, di sana juga ada syurutnya, dan di sana juga ada sunnah-sunnahnya. Jadi mandi wajib itu ada fardunya, ada wajibnya, ada syaratnya, dan ada sunnah-sunnahnya. Nah, disebutkan di sini bahwasanya fardunya wudu itu hanya satu, yaitu apa? Ta'mimul badani bil ma'i, yaitu apa? Menyeluruhkan air ke seluruh badan. Menyeluruhkan air ke seluruh badan. Menyeluruhkan air ke seluruh badan. Ini fardunya wudu. Kalau seseorang dia mau mandi wajib, ada kolam renang, habis itu bismillah dia langsung nyemplung, plung, habis itu terus langsung keluar. Sah apa enggak? Sah. Habis junub, ya kan? Habis junub males mau masuk kamar mandi, belakangnya ada kolam, gitu kan? Yang penting bukan kolam lele, gitu kan? Kolam buat mandi. Habis itu dia bismillah, dia langsung nyemplung, kemudian dia langsung mentas. Enggak sabunan, enggak sampoan, enggak gosok-gosok. Sah apa enggak? Sah. Maka itu fardunya wudu. Fardunya wudu itu cuma satu, yaitu apa? Ta'mimul ma'i bil badan. Yaitu apa? Yang penting seluruh badan kena air. Itu sah. Makanya kalau mandi wajib, kalau mau mencukupkan dengan fardunya ya cukup. Dia kena air seluruh badannya, maka sudah sah, sudah menjadi suci. Nah, di sana ada sesuatu yang wajib. Apa yang wajib? Yaitu tasmiyah. Yaitu tasmiyah, mengucapkan bismillah. Ini sesuatu yang wajib. Yang apabila disengaja ditinggalkan ya enggak sah. Tapi kalau lupa, mungkin karena senangnya kan mandi di sungai, gitu, langsung dia nyemplung. Kemudian dia keluar, kok lupa enggak baca bismillah padahal mandi wajib. Maka apa? Sah karena dia lupa. Tapi kalau sengaja ditinggalkan maka enggak sah. Ini wajibnya mandi wajib. Nah, di sana ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat mandi wajib. Disebutkan di sini kasyurutil wudu, seperti syaratnya wudu. Nah, sekarang apa itu syaratnya wudu? Apa Mas Yuna syaratnya wudu, Mas Yuna? Nah, kan di sini disebutkan syartuhu kasyurutil wudu'i. Apa syaratnya wudu? Syaratnya wudu lupa. Ayo dibuka semua. Syaratnya wudu dicari. Syaratnya wudu lupa lagi. Bendino wudu lali syaratnya. Apa? Niat, ya kan? Terus gimana? Airnya harus halal, ya kan? Enggak boleh nyuri airnya. Terus menghilangkan yang menghalangi air ke tubuh atau ke kulit. Terus syaratnya apa lagi? Tamyiz, akal. Terus Islam. Terus menghilangkan keluar kalau dia habis buang air. Kalau enggak buang air ya enggak perlu, seperti itu. Nah, ini syaratnya mandi sama seperti halnya syaratnya wudu. Jadi harus niat. Antum seumpamanya habis junub, kemudian terus apa? Terus antum tiba-tiba langsung masuk kamar mandi, tiba-tiba antum langsung jebur, enggak niat. Maka apa? Baru setelah antum selesai mandi, loh, aku tadi junub, lupa kalau semalam habis ibadah gitu kan. Lupa. Padahal sudah mandi, sudah selesai. Biasanya ada juga yang seperti ini. Ada enggak, Pak? Ada, gitu kan. Kadang lupa,
dia niat mandinya itu mandi junub. Akhirnya apa? Sudah selesai, sudah doa, gimana? Yo taruh lagi handuknya, mandi lagi. Kenapa? Karena niat itu harus ada, karena itu syarat. Namanya syarat itu di awal. Namanya syarat itu harus di awal. Nah, airnya harus diusahakan bahwasanya airnya itu suci dan airnya itu harus apa? Halal. Airnya itu harus suci dan mensucikan, bukan air suci yang tidak mensucikan, gitu loh. Antum mandi pakai air multo, gitu kan? Maka air ini suci tidak mensucikan. Jadi airnya betul-betul harus suci dan halal. Kemudian ditambahkan di sini tentang mandi berkaitan dengan masalah niat. Nah, biasanya ketika mandi itu niatnya itu ada yang niatnya itu langsung raf'ul hadatsain. Langsung mengangkat, saya niat mandi ini untuk mengangkat 2 hadas kecil dan hadas besar. Maka apa? Yartafi'an. Dua-duanya terangkat. Enggak perlu wudu lagi. Enggak perlu wudu lagi. Nah, kalau seseorang idza nawa rafa'al hadatsa mutlaqan yartafi'an. Kalau seseorang itu niat udah saya mandi untuk mengangkat hadas. Maka apa? Mutlak, enggak diniatkan hadas kecil, enggak diniatkan hadas besar, maka apa? Itu sama juga terangkat. Tapi kalau seseorang niatnya mandinya hanya untuk mengangkat hadas besar saja, maka apa? Maka dia suci dari hadas besar dan dia setelah mandi maka dia wudu. Maka dia wudu. Ini keadaan dalam niat ketika mandi. Makanya ketika mau mandi wajib, nah hati itu tetap harus dijaga. Dalam artian ini saya mau niat mandi wajib menghilangkan hadas besar atau menghilangkan hadas besar saja atau mutlak menghilangkan hadas. Nah ini syarat-syarat yang harus diperhatikan di dalam urusan apa? Urusan mandi. Akan tetapi di sana ada sunnah-sunnah yang seseorang ketika mau mandi itu disunnahkan. Apa saja sunnah-sunnah ketika mandi? Ya ghuslul kaffaini thalathan, cuci tangannya dulu 3 kali. Kemudian apa? Ghuslu ma talawwatha, yaitu mencuci yang kena kotoran, kena najis, ya kan? Karena mandi najis seumumnya, ya kan? Atau seseorang kalau dia habis haid, dia mau mandi wajib, maka apa? Dibersihkan dulu haidnya, apa bekas darahnya, dicuci terlebih dahulu. Kemudian apa? Al-wudu qablahu, wudu. Iya, wudu seperti wudu salat. Jadi wudu. Jadi ketika seseorang itu mau mandi, masuk kamar mandi, cuci tangannya terlebih dahulu, dibersihkan kotorannya. Kemudian apa? Kemudian dia ambil wudu. Kemudian disunahkan untuk tayamun. Apa tayamun? Nah, dahulukan yang kanan. Dahulukan yang kanan, enggak langsung jebar-jebur. Enggak. Jadi didahulukan yang kanan dulu, kemudian setelah itu yang kiri, baru setelah itu dari atas semuanya. Ini sunnahnya ketika mandi wajib. Kemudian disunahkan untuk ad-dalku, yaitu apa? Digosok. Digosok. Ketika mandi wajib. Kemudian disunahkan juga untuk apa? Ayyuhtiya ala ra'sihi thalathan. Disunahkan untuk basahi rambut terlebih dahulu 3 kali. Ketika mau mandi, ini disunahkan juga. Jadi sebelum mulai dari yang kanan, habis wudu, kemudian ini siram dulu di ke atas kepalanya 3 kali. Kemudian disunahkan juga untuk apa? Ghuslu qadamaihi bi makanin akhar, yaitu apa? Mencuci kakinya di lain tempat. Dan inilah yang mazhab Imam Ahmad, bahwasanya apa? Wudunya orang yang mau mandi itu cuma sampai kepala. Kapan diselesaikannya? Diselesaikan nanti setelah apa? Setelah selesai mandi baru dia basuh kakinya, dan itu pun di tempat yang lain. Seperti itu. Ini sunnah-sunnah dari apa? Sunnah-sunnah dari mandi. Jadi kalau mandi wajib
perhatikan. Jadi diperhatikan syarat-syaratnya. Sekarang antum sudah tahu nih, oh syarat-syaratnya apa saja. Kemudian fardunya apa saja. Wajibnya apa saja, sunnah-sunnahnya apa saja. Sehingga seseorang ketika mau mandi wajib, maka dia berusaha untuk menjalankan ibadah tersebut. Kalau antum jalankan ini, sunnah-sunnah ini, subhanallah, kan ibadah, Pak. Mandi gak hanya sekedar mandi, tapi antum juga akan mendapatkan pahala dari mandinya antum. Seperti ini. Dapat pahala dari mandinya. Ada yang tanyakan tentang mandi? Kalau disirami itu apakah langsung dari atas sebelah kanan sebelah kiri atau bagaimana? Pundak yang dari kanan kan? Ya. Enggak. Pundak baru setelah itu bagian kepala. Dan ini juga subhanallah termasuk diantara anak pernah dengar kenapa kok orang itu sering stroke di kamar mandi. Itu subhanallah, karena kalau dingin langsung kena kepala itu terkadang cepat saya pernah dengar ulasan dokter dengan seperti ini. Dan itu subhanallah, ternyata memang Islam itu luar biasa. Untuk mengajarkan mandi saja diajarkan dimulai dari sebelah kanan supaya suhu dalam tubuh itu menyesuaikan terlebih dahulu, nggak langsung ke kepala. Bahkan kepala itu bukan disiram, tapi cuma dibasahi terlebih dahulu. Ini semua untuk apa? Semua untuk sebenarnya untuk kesehatan, dan ini sunnah Rasulullah SAW. Seperti itu. Ada yang lain? Yang dimaksud membasuh kaki di tempat lain itu maksudnya juga dari kamar mandi. Oh enggak, ya di kamar mandi enggak apa-apa maksudnya, tapi enggak geser gitu. Geser. Nggih, Pak. Apa? Pipis. Nah, makanya kalau belum selesai mandinya, kemudian dia pipis, kemudian dia akan teruskan mandinya, makanya terangkat dengan ditutup dengan wudhu tersebut. Tapi Allahu a'lam bishawab, permasalahan ini memang permasalahan khilaf. Dan banyak para ulama menyebutkan kalau seandainya di tengah mandinya itu dia buang hadas lagi, maka apa? Dia harus wudhu kembali. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Cukup? Nah. Iya, bergeser. Sudah? Sekarang paham ini? Sekarang kita Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami, ternyata coba kalau antum perhatikan, kita kemarin bahas apa? Air. Setelah bahas air, bahwasanya air itu terbagi menjadi berapa? Kok 2? Ada 4. Ada yang jawab 4. Ini gimana ini? Hilaf semuanya ini. Air dibagi menjadi berapa? Ada 3, ya kan? Kemarin itu kan kita pertama itu bahas air gitu kan. Ada air itu dibagi 3. Ada yang tohur, ada yang tohir, ada yang najis, ya kan? Setelah itu kita bahas masalah wudhu. Wudhu itu pakai air. Kemudian kita bahas mandi. Mandi pakai air karena asalnya itu air. Nah sekarang kalau air nggak ada, maka apa? Maka pembahasan yang setelahnya yaitu apa? Tayammum. Tayammum. Nah tayammum ini adalah merupakan ibadah yang menggantikan air. Dan ini tayammum ini adalah merupakan ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika Aisyah radhiyallahu taala anha itu kehilangan apa? Kalungnya, sampai dicari-cari enggak ada air di tempat tersebut, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan fatayammamu, yaitu ayat tayammum untuk para sahabat salat subuh itu dengan turab. Nah, berbicara tentang tayammum ini, wanifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini adalah merupakan penggantinya air. Yang apabila
air itu ada, maka apa? Nggak boleh pakai tayamum ini. Dan ini kesalahan banyak orang, ketika di situ masih ada air, maka orang dengan bermudah-mudahan dengan tayamum. Tayamum ini boleh dilakukan yang pertama karena ada mulma, karena nggak ada air. Karena nggak adanya air. Kemudian yang kedua, karena apa? Dia ajiz, dia nggak mampu untuk gunakan air. Dia nggak mampu untuk gunakan air. Kalau seandainya dia gunakan air, kemudian dia sampai meninggal, maka apa? Maka ini nggak apa-apa tayamum. Seperti yang terjadi pada salah seorang sahabat yang bertanya ketika dia airnya dingin, kemudian saya junub, apakah saya mau pakai mandi atau saya tayamum? Maka tetap disarankan untuk mandi, hingga akhirnya setelah mandi justru malah meninggal. Hingga akhirnya Rasulullah SAW mengatakan syifaul jahal, yaitu apa? Bertanya, yaitu obatnya kebodohan itu bertanya, gitu kan? Nah, jadi tayamum itu dibolehkan yang pertama kalau nggak ada air. Yang kedua, kalau apa? Kalau seseorang itu ajiz, dia nggak mampu untuk menggunakan air tersebut, baru seseorang itu boleh tayamum. Seperti halnya yang terjadi semuanya kayak di pesawat, gitu kan? Kayak di pesawat ini banyak biasanya di pesawat itu orang itu mau sholat cuma udah gitu. Padahal apa, di kamar mandi air seabrek-abrek gitu loh. Orang itu bisa wudu di kamar mandi. Nah, ini juga kesalahan yang banyak terjadi. Maka tayamum itu harus betul-betul diperhatikan. Nah, tayamum ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di sana juga ada ada fardu-fardunya, ada wajib-wajibnya, di sana juga ada syurutnya, dan di sana ada pembatal-pembatal dari tayamum. Nah, tayamum ini fardunya sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab ini, bahwasanya tayamum itu fardunya itu ada 4. Yang pertama apa? Yaitu mashul wajhi. Jadi tayamum itu fardunya itu yaitu mengusap wajah. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fatayammamu sa'idan famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, kata Allah. Maka bertayamumlah kalian dengan turab, yaitu dengan tanah. Maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Nah, yang pertama yaitu mashul wajhul wajhi. Yang kedua, fardu yang kedua yaitu mashul kaffain, yaitu membasuh mengusap telapak tangan. Sampai mana? Sampai ku itu mana ku? Bukan sampai sikut, Pak. Sampai ini. Ini namanya ku. Tulang yang nonjol. Ini sampai ku. Ya, pergelangan. Ini ada tulang nonjol sampai situ. Sampai ku. Sampai pergelangan. Jadi mengusap wajah dan mengusap apa? Kedua telapak tangan. Ditiup, kemudian diusap wajahnya, kemudian ini. Kemudian yang ketiga tartib, yaitu harus tertib. Dan yang keempat harus mualah, yaitu berkesinambungan. Ini tertib ini di mana? Di hadas kecil. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ini di hadas kecil. Jadi muka dulu, kemudian baru tangan. Ini di hadas kecil. Kalau hadas besar, maka nggak harus. Kenapa? Karena di hadas besar, pada asalnya pakai air nggak ada tertib. Di hadas besar, kita nyemplung aja, plung, langsung selesai. Itu juga langsung kita sudah selesai dan sudah suci. Maka karena di asalnya nggak ada tertib dan mualah, maka di badalnya pun nggak ada tertib dan mualah. Karena di wudu ada tertib dan mualah, maka di badalnya, di penggantinya pun harus ada tertib dan mualah. Paham sampai sini, Pak?
Paham nggak? Kenapa kok nggak ada tertib dan mualah? Apa kata para ulama? Ngelihat asalnya. Pada asalnya di fardunya wudu ada tertib dan mualah nggak? Ada. Di mandi ada tertib dan mualah nggak fardunya? Nggak ada kan? Karena fardunya mandi ada berapa? Cuma ada satu fardunya mandi, ya kan? Fardunya mandi yaitu sudah menyeluruhkan anggota tubuh, sudah selesai. Tapi kalau wudu ada tertib dan mualah. Ketika pada asalnya ada tertib dan mualah, maka di penggantinya juga harus ada tertib dan mualah. Ketika di asalnya nggak ada tertib dan mualah, maka apa? Pada penggantinya nggak ada tertib dan mualah. Kalau seseorang junub kok nggak dapetin air, sudah nggak dapetin air sama sekali, sudah nggak ada air, maka apa? Dia mau tangan dulu, kemudian wajah, nggak apa-apa. Tapi kalau wudu, maka apa? Wajah baru tangan. Paham sampai sini? Paham ya Pak? Kenapa? Nanti kalau ditanya, loh kenapa kok dalam mandi kok boleh tangan dulu baru wajah, dan ketika wudu harus wajah dulu baru tangan? Kembali kepada asalnya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau ditanya fardunya tayamum wudu ada berapa? Ada 4. Fardunya tayamum mandi janabah ada berapa? Ada 2. Fardunya tayamum mandi janabah hanya ada 2, yaitu apa? Mashul wajhi dan mashul kafain. Paham Pak sampai sini? Apa bingung? Enggak kan? Gampang insyaallah. Nah, ini adalah merupakan apa? Adalah merupakan fardunya wudu yang harus dilakukan. Kalau fardunya enggak ada, maka apa? Enggak terjadi yang namanya tayamum. Namanya fardu itu harus didatangkan. Kalau lupa harus diulangi. Kemudian di sana ada wajibnya tayamum. Apa itu wajibnya tayamum? Hanya satu, yaitu tasmiyah. Jadi kalau mau tayamum itu bismillah, ambil debunya, kemudian diusap, ditiup. Nanti ada sunnah-sunnahnya juga disebutkan nggak sunnah-sunnahnya di sini? Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi ditiup, kemudian apa? Kemudian diusapkan ke muka, kemudian ke kedua tangan. Jadi bismillah terlebih dahulu. Kemudian di sini ada syurutut tayamum, ada syarat bolehnya tayamum. Yang pertama, al-ajzu 'anil ma'i ba'da talabihi, yaitu apa? Sudah tidak nemu air setelah dia mencari air. Sudah cari muter-muter tidak nemu air. Entah dia sudah mencari air, sudah cari memang enggak ada air sama sekali, kulli, atau apa? Juz'i. Maksudnya juz'i itu apa? Ada air. Tapi kalau air ini saya gunakan wudu, saya enggak minum. Pilihannya ini mau saya gunakan minum atau saya gunakan wudu. Kalau saya gunakan wudu berarti saya enggak minum sudah. Dan itu memudaratkan bagi saya. Kalau hanya cukup untuk minum, maka apa? Ya sudah, kita enggak perlu wudu, kita gunakan untuk tayamum saja. Seperti itu. Karena jumlah airnya yang sedikit. Kemudian syaratnya juga apa? Dukhulu waqti shalah. Masuknya waktu salat. Masuknya waktu salat. Kalau antum mau tayamum, itu belum masuk zuhur antum tayamum duluan. Enggak. Jadi kalau sudah masuk waktu salat, antum cari-cari air enggak dapat, baru tayamum. Baru setelah itu tayamum. Kalau sekiranya antum tayamum enggak ada air, antum tayamum sebelum masuk waktu sholat. Kemudian antum mau sholat pakai tayamum tersebut, sah apa enggak sholatnya? Enggak sah. Karena ini daruroh. Tayamum itu kan daruroh. Jadi siapa tahu kalau sekiranya nanti terus tiba-tiba turun hujan atau antum nemu air, maka batal tayamumnya. Makanya tayamum itu harus ketika masuk waktu sholat. Kemudian syaratnya juga niat. Nah, niat tayamum itu terkadang antum niat hadas akbar. 5 yatayammamu anhu. Tayamum dari sesuatu apa?
dari hadas besar. Seumpamanya ada habis junub, kemudian nggak nebat air, maka apa? Tayamum, dan nggak perlu guling-guling, gitu kan? Mentang-mentang terus, wah ini nggak ada air, harus menyempurnakan seluruh badan, habis itu guling-guling di mana? Di tanah. Enggak. Tayamumnya junub itu sama kayak tayamumnya apa? Hadas kecil, yaitu hanya nepuk kemudian terus mengusap muka dan kedua tangan. Jadi nggak guling-guling gitu seperti ini. Kemudian hadas asghar. Nah, ini hadas asghar. Hadas asghar. Kemudian yang ketiga yaitu tayamum itu juga bisa digunakan untuk apa? Najasatun bil badan, najis yang ada di badan. Pernah ingat nggak? Ketika saya menjelaskan tentang istijmar, ingat nggak pas waktu saya mengajarkan di istijmar, yang boleh diusap itu bagian apanya? Tempat keluarnya. Pas waktu itu saya sampaikan, gimana kalau kecirit dan kotorannya sampai ke paha, sampai ke betis. Dibersihkannya pakai batu atau pakai apa? Hah? Nah ini najasatun bil badan. Bersihkan najis yang ada di badan itu dengan apa? Dengan turab, bukan dengan batu. Paham enggak? Ketika enggak ada air, pas waktu itu kan Anda sampaikan, asal dari kita cebok itu dengan apa? Air. Kalau enggak ada air, maka boleh dengan yang lainnya, batu dan sejenisnya, tisu atau apa dan lain sebagainya. Tapi yang boleh dibersihkan dengan sesuatu tersebut dengan batu itu kan tempat keluarnya kotoran saja. Kalau dia sampai kemana-mana, dibersihkannya dengan apa? Bukan dengan itu, tapi dengan apa? Dengan turab ini. Makanya di sini disebutkan najasatun bil badan itu juga bisa dibersihkan dengan apa? Dengan turab ini, dengan tanah. Karena asalnya dengan air. Kalau nggak dapat, ya sudah dengan turab. Itu tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi namanya najis tersebut. Kemudian niat itu juga untuk apa? Itu juga harus ditentukan. Antum ketika tayamum itu harus ditentukan. Niatnya itu untuk sholat fardu atau sholat sunnah. Jadi nggak bisa semuanya antum niat sholat sunnah pakai tayamum, habis itu antum gunakan untuk sholat fardu. Jadi harus sesuai dengan niatnya. Karena tayamum itu hanya untuk membolehkan sholat, bukan untuk mengangkat hadas. Jadi tayamum itu dibolehkan, tayamum itu untuk membolehkan sholat, bukan untuk mengangkat hadas. Paham? Jadi kalau antum mau sholat sunnah, seumumnya mau sholat sunnah, antum tayamum mau sholat sunnah, niatnya untuk sholat sunnah, kemudian habis itu antum gunakan untuk sholat fardu, maka apa? Nggak boleh, nggak boleh. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian syarat yang terakhir yang disebutkan yaitu apa? Kaunuhu biturabin tahurin lahu gubar. Yaitu dengan apa? Dengan tanah yang suci yang punya debu. Ada debunya, Pak. Ada debunya. Terkadang subhanallah, kita itu ke tembok, ya kan? Kalau di pesawat biasanya di kursinya gitu kan. Nah, itu kan harus ada gubarnya. Makanya harus tanah yang di situ ada gubarnya, ada kayak apa? Pasir-pasirnya, kayak ada debunya gitu. Nah, itu yang dibuat untuk apa? Untuk tayamum. Jadi syarat tayamum itu ada berapa, Pak? Ada berapa? 4. Yang pertama apa? Tidak nemu air. Baik tidak nemu, memang nggak ada air, atau nemu tapi cukup hanya untuk minum. Kedua apa? Masuk waktu sholat. Yang ketiga? Niat. Nah, yang keempat? Yaitu dengan tanah yang ada debunya. Nah, ini syaratnya tayamum. Pembatalnya tayamum.
Apa saja pembatalnya tayamum? Wujudul ma, ada air. Ketika antum sudah tayamum mau sholat, ternyata apa? Tiba-tiba hujan. Wah, hujan, batal tayamumnya. Harus wudu. Kemudian apa? Khurujul waqt, keluar waktu. Jadi kalau tayamum itu, maka apa? Setiap waktu dia harus tayamum. Bukan kalau sudah tayamum kemudian saya punya wudu terus ini. Enggak. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, tayamum itu mubihun lis-shalah, hanya untuk membolehkan sholat, bukan untuk mengangkat hadas. Kemudian yang pembatalnya juga yaitu apa? Mubtilatul wudu, pembatal wudu. Ada berapa pembatal wudu? Pak Heri, ada berapa pembatal wudu Pak Heri? Nanti ingat Pak Heri? Pembatal wudu. Hah? Nah, terus apa? Tidur pulas. Apa saja pembatal wudu, Pak? Sudah kita pelajari? Sudah apa belum? Sudah apa belum, Pak? Kan harusnya jawab, belum kita pelajari, Ustaz. Karena baru sebentar lagi kita akan pelajari pembatal wudu. Antum bolak-balik juga nggak akan pernah ketemu kan seperti itu. Makanya ini, jadi yang membatalkan tayamum yaitu yang membatalkan wudu. Apa saja yang membatalkan wudu? Belum dipelajari, Ustaz. Kan enak. Oh iya, belum dipelajari. Antum bolak-balik sampai elek juga nggak ketemu kan seperti itu kan? Seperti itu. Insyaallah. Oh, ada yang absen berapa kali? Ya itu, Pak. Masya Allah. Jadi ini berkaitan dengan masalah tayamum. Ada yang tanyakan tentang tayamum? Enggak, Pak. Awak? Enggak. Nah itu makanya harus belajar tayamum. Harus belajar wudu dengan air sedikit mungkin. Rasulullah, saya tanya, Rasulullah wudu dengan berapa banyak? Rasulullah itu wudu seberapa? Saya tanya, Rasulullah itu wudu dengan satu mud. Satu mud itu genggaman tangan. Itu cukup. Antum alhamdulillah subhanallah. Semuanya di keran digede-gede gitu, ser gitu kan. Makanya wudu itu juga harus sunnahnya apa? Jangan mubadzir air. Gitu loh, sedikit aja airnya, dimatiin, tenang, kan seperti itu. Enggak dibuka gede-gede, kayak mandi aja wudu, kan seperti itu. Nah, belajar. Kemudian juga coba persiapkan ketika kita mau naik pesawat, toh kita juga sudah belajar khuf, pakai kaos kaki. Yang bikin belepotan itu kan kaki, gitu kan? Alhamdulillah, syariat mudahkan kita pakai kaos kaki, usap di atas kaos kaki. Kan seperti itu. Yang bikin belepotan biasanya orang wudu di atas pesawat itu apa? Ya kakinya kan bingung. Masa kakinya mau diangkat ke wastafel kan berat juga gitu. Tapi kalau seumpamanya kita sudah pakai kaos kaki, kemudian kita wudu, enak. Jadi nggak sampai becek gitu. Bawah itu nggak sampai becek. Cukup air itu sedikit saja cukup kalau untuk wudu. Oh, semua bisa disiasati kalau kita paham ilmunya. Cukup sekali Ustaz. Kalau kaos kaki itu kalau kita pakai sepatu sama kaos kaki, sepatunya dibuka karena kalau sepatunya di bawah mata kaki. Kecuali kalau sepatunya memang menutupi mata kaki. Maka diusap di atas
sepatu dan sholatnya pun pakai sepatu. Loh iya, otomatis. Karena kan yang diusap sepatunya, bukan kaos kakinya. Gitu. Sama seperti halnya antum kalau ngusap kaos kaki, antum buka kaos kakinya, batal. Kan kayak gitu. Paham ya? Ya, makanya harus belajar biar tahu. Ada yang lain? Ya. Ya. Niatnya itu loh Pak. Makanya para ulama kalau kita niatkan itu, para ulama itu menjelaskan kalau kita niatnya untuk sholat sunnah nggak boleh dipakai untuk sholat wajib. Tapi kalau kita niatnya untuk sholat wajib boleh digunakan untuk sholat sunnah. Tahu nggak? Makanya niatnya itu harus ditentukan. Ini untuk sholat sunnah atau sholat wajib. Kalau niat untuk sholat sunnah nggak bisa digunakan untuk sholat wajib. Paham? Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Terus ada yang lain? Iya. Wajib. Batal setelah itu batal. Kalau masuk waktu duhur setelahnya tayamum lagi. Seperti itu. Ada yang lain? Cukup? Iya Pak Edi. Nggih. Masuk masjid. Makanya ngusapnya di kaos kaki. Jangan ngusap di sepatu. Kalau kita ngusap di sepatu, ya kita masuk sama sepatunya masuk masjid. Apanya Pak? Otomatis. Jadi kalau yang di hooknya sepatu, otomatis sholatnya harus pakai sepatu. Iya. Kalau di hooknya kaos kaki, Iya. pakai kaos kaki. Iya. Karena itu yang diusap kan? Otomatis wajib. Iya. Karena itu yang diusap. Ada yang lain? Ya Pak. Apanya Pak? Dengan pasir. Ya diusap dengan pasir sampai kering. Semuanya maaf nih, kotoran besar semuanya. Karena dia sakit perut, kemudian sampai ke paha atau apa, ya dibersihkan pakai pasir di pahanya seperti itu. Hah? Enggak ada pasir, Pak. Pasir lebih banyak dari tisu, Pak. Sebenarnya sekarang ya dengan tisu, gitu loh. Cuma memang yang bisa menghilangkan najis itu kan pasir. Tahu nggak? Kenapa kok pasir itu nggak bisa digantikan dengan tisu atau nggak bisa digantikan dengan yang lain? Karena di pasir sendiri itu istilahnya di turab sendiri itu ada zat yang untuk mensucikan, gitu loh. Tahu nggak? Contohnya nih anjing, jilatan anjing. Kenapa kok harus dicampur dengan turab? Kenapa nggak dicampur dengan sabun? Kenapa nggak dicampur dengan yang lain? Karena memang di situ ada Allah Subhanahu Wa Taala jadikan turab itu untuk toharoh, gitu. Nah, bekas yang tadi kemana-mana itu, kenapa kok nggak dengan tisu? Kenapa kok harus dengan pasir? Ya seperti itulah, karena Allah dan Rasulnya itu menjadikan turab itu ada sesuatu yang bisa mensucikan tadi. Allahu a'lam bishawab. Airnya nggak ada. Ya tayamum. Usap aja dengan pasir. Seperti itu. Tapi alhamdulillah sih sekarang mungkin kalau antum ke pelosok-pelosok Yaman, ke Singkit, Mauritania mungkin nggak ada air. Tapi alhamdulillah sekarang kayaknya air
melimpah, apalagi di negara kita gitu. Alhamdulillah, sungai banyak lah. Sudah? Ya. Kalau nggak ada air ada air cuman air yang tidak bisa mensucikan itu Mas. Air sabun contohnya. Air misalnya kali tutup. ya kali Air kali suci mensucikan. yang butek berbau gitu. Air sungai itu mensucikan karena dia pertama mengalir dan buteknya pun tanah, istilahnya bukan karena sesuatu yang kayak sabun atau apa dan sebagainya, karena memang dia ngalir gitu. Dia suci mensucikan, air sungai itu suci mensucikan karena ngalir seperti itu. Kalau air sabun itu Enggak. Maksudnya untuk apa ini? kan misalnya lagi sholat masuk gitu, nggak ada air, sumbernya tuh habis misalnya gitu. Jadi yang ada tuh air bekas atau air bekas ibu orang atau gimana. Tapi air sumbernya yang bersihnya itu bisa bikin habis gitu. Kita lebih ke yang bekas orang itu atau kayak kebetulan tuh habis gitu. Oh, untuk bersuci, untuk wudu. Ya kalau udah masuk waktu sholat, airnya mati atau apa? Bareng semua gitu. Jadi air yang ada itu cuma air yang Air tohir saja, ya, tayamum. Jadi nggak wudu pakai air teh tuh. Habis gulanya. Enggak, tapi nggak wudu. Jadi tetap tayamum kalau adanya itu adanya air yang tohir, bukan yang tohur. Baik, kita lanjutkan. Cukup. Sekarang kita akan bahas tentang masalah apa? Al-hadasul asghar. Nah, hadas kecil. Hadas kecil. Hadas kecil ini kita akan berbicara tentang nawaqidul wudu. Yang tadi saya tanya. Nawaqidu al-wudu, pembatal wudu. Pembatal wudu pada asalnya seseorang ketika dia sudah punya toharoh, punya wudu, maka dia dihukumi dengan wudu. Kalau seseorang itu ragu, aku tadi kok wudu atau enggak ya, maka dibangun di atas yakin. Kalau dia tadi sudah wudu, kemudian terus dia lupa, dia kentut atau enggak apa dan sebagainya, dia syak, maka apa? Dibangun di atas apa? Di atas yakin. Nah, nawaqidul wudu itu yang pertama apa? Al-khariju minas sabilaini mutlaqan, yang keluar dari dua jalan secara mutlak. Mau pipisnya, kemudian mau keluar madinya, keluar maninya, keluar air besarnya, maka apa? Semua mutlaqan. Ini membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Jadi semua yang keluar dari dua jalan mutlaqan itu membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, al-kharijun najas al-katsir min ghairi sabilain, yaitu keluarnya najis yang banyak dari selain dua jalan. Contohnya apa? Sesuatu yang najis yang keluar selain dari dua jalan dan banyak. Muntah najis. Jadi syaratnya ada dua. Yang pertama najis, yang kedua banyak. Apa? Darah. Jadi darah. Jadi kalau darah kok ngucur banyak, maka apa? Membatalkan wudu. Mimisan, ya kan? Biasanya kan mimisan itu. Mimisan kok agak banyak, maka apa? Maka dia batal wudunya. Batal wudunya. Dan dua syarat ini harus ada. Banyak kembali ke mana Ustaz? Kembali ke urf. Kalau semuanya orang kita anggap itu sedikit gitu loh. Cuma nempel di sini sedikit, ya enggak batal. Tapi kalau sudah sampai ngucur dan orang bilang, banyak darahnya. Nah, gitu. Ya maka apa?
maka batal. Ini pembatal wudu. Kemudian apa? Zawalul akal, hilangnya akal. Illa yasiru naumin min qa'imin wa qa'idin, yaitu hilangnya akal kecuali orang tidur duduk atau tidur berdiri. Nah, kalau orang tidur itu hilang akalnya. Hilang akalnya orang tidur, maka batal. Hilang akal selain tidur apa lagi? Gila. Batal wudunya. Apa lain? Pingsan. Ada yang lain? Mabuk. Ya kan? Ini semua hilang akal. Hilang akal. Ini membatalkan wudu. Koma, iya. Jadi kalau orang sudah nggak sadar, maka apa? Maka batal wudunya. Batal wudunya. Kecuali tadi disebutkan, yaitu orang yang naumun yasir, tidur sambil kayak gini, ngantuk gitu kan. Atau sambil jalan, dia tidurnya sambil jalan, maka tidak membatalkan wudu karena sebenarnya akalnya masih ada, belum hilang sepenuhnya. Hah? Oh, sandaran tidurnya. Ya sih, yang penting nggak lama. Kalau lama yo sampai ngorok-ngorok tidur gitu. Makanya disebut dengan naumun yasir, yaitu tidur bentar. Hanya keselip, apa bahasanya? Nah, keselipan gitu. Yang membatalkan wudu juga itu apa? Aklu lahmil juzur, makan daging onta. Nah, ini antum kalau umroh makan daging onta itu apa? Wudu. Dan ini khusus dagingnya. Khusus daging onta. Khusus daging onta. Kalau antum makan dalemannya onta, enggak dagingnya, batal atau enggak? Enggak. Jadi dagingnya onta. Dan ini subhanallah, ini Hanabilah saja ya. Yang lainnya itu enggak. Jadi ini pendapat Imam Ahmad di dalam madhabnya beliau itu yang membatalkan wudu itu makan daging onta. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu enggak batal makan daging onta. Ini termasuk di antara pendapat dari Imam Ahmad saja. Kemudian masul farj, yaitu memegang kemaluan dengan tangan, baik itu bagian depan maupun bagian kemaluan depan maupun belakang tubur. Ini juga membatalkan apa? Membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Kemudian apa? Masur rajuli almar'ah bi syahwatin, yaitu megang perempuan dengan syahwat. Atau yang sebaliknya, perempuan megang laki-laki dengan syahwat. Ini batal. Apapun yang dipegang, meskipun cuma rambut tuh. Meskipun cuma rambut. Hah? Ada syahwat, atau megang rambut istri, kok syahwat gitu kan? Batal. Kok istri, masih perempuan lain. Jadi oh iya, memegang istri syahwat batal. Gitu loh. Kalau perempuan lainnya dosa. Astagfirullahaladzim. Megang perempuan lain syahwat ya dosa. Allah Ustaz. Jadi memegang perempuan dengan syahwat. Kalau antum megang istri enggak syahwat ya enggak apa-apa. Terus ghuslul mayyit, yaitu mandikan mayit. Ini juga membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Kemudian apa? Ar-riddah. Kemudian ar-riddah. Apa itu riddah? Murtad. Murtad itu juga membatalkan wudu. Ini pembatal wudu. Ada berapa? Ada 8. Nah, ini harus diingat-ingat 8 ini. Ya kan? Pembatal wudu ada 8.
keluar dari kubul dubur secara mutlak. Kemudian keluar najis yang banyak dari selain 2 jalan, ya kan? Kemudian apa lagi? Hilang akal, baik itu pingsan, gila, tidur atau yang lainnya. Apa yang lain? Makan daging onta. Ini membatalkan wudu. Kemudian megang kemaluan dengan tangan. Kemudian megang perempuan dengan syahwat. Terus apa? Mandikan mayit. Ini juga membatalkan wudu. Kemudian yang terakhir apa? Riddah, yaitu murtad. Nah, kalau orang yang batal wudunya, apa yang diharamkan? Ma yahrumu 'alal muhdits. Apa ma yuhramu 'alal muhdits? Apa yang diharamkan bagi orang yang enggak punya wudu? Yang pertama itu apa? Salat, enggak boleh salat. Yang kedua tawaf, enggak boleh tawaf. Yang ketiga enggak boleh masul mushaf, enggak boleh megang mushaf. Ini yang tidak dibolehkan bagi orang yang muhdits. Ada yang tanyakan? Hadas kecil? Paham insyaallah, mudah. Hah? Mushaf, selama mushaf itu mau Quran terjemah, mau Quran tok, selama itu dikatakan mushaf, maka apa? Tidak boleh. Tidak boleh. Meskipun permasalahan ini khilaf, tapi ini pendapatnya Imam Ahmad. Gitu. Ini pendapatnya madhab Hambali. Meskipun permasalahan ini, saya katakan permasalahan fikih ini banyak sekali permasalahan khilaf. Cuma yang ingin Anda sampaikan kepada antum bahwasanya apa? Di sini ada permasalahan yang antum pahami. Ketika seseorang itu nggak punya wudu, apa saja yang diharamkan? Oh, nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh nggak boleh megang mushaf, gitu loh. Makanya belajar fikih ini, kalau antum tanya, Ustaz kok belajar fikihnya kayak gini, nggak ada dalil. Ini sebenarnya ulama itu ketika mengajarkan fikih itu ada tahapannya. Makanya dari awal Anda sampaikan tahapan belajar fikih lewat pintunya. Pertama memahami masail dulu. Makanya kan kalau kita memahami masail, memahami masalah-masalah, kita akan nyambung. Kayak tadi Anda sambungkan tuh ke sana, nanti apa pembatal-pembatalnya. Oh, jadi kita akan paham. Oh, iya, masalahnya ini di sini ada 6, masalahnya di sini ada sekian. Ini mudah untuk kita memahami masalah-masalah fikih. Setelah antum sudah belajar ini, antum semuanya selesai nih belajar fikih ibadah. Masalah-masalahnya antum sudah tertata di dalam benak antum. Antum masuk ke kitab apapun, orang ngomong masalah kitab Thaharah, gak akan keluar dari masalah ini. Meskipun permasalahan itu permasalahan khilaf, tapi yang dikhilafkan apa? Ya masalah-masalah ini. Makanya banyak orang belajar fikih ketika ditanya masalah ini gimana? Masalah khilaf. Ana tahu kalau itu masalah khilaf. Cuma masalahnya bagaimana kita menyikapi itu kan supaya kita tahu oh permasalahan ini cabangnya dari ini, permasalahan ini cabangnya dari ini. Seperti itu. Yang lain? Pegang kemaluan kan membatalkan itu. Terus ketika kita mandi besar, nanti kemaluan kena sabun, kita kan pegang gitu ya. Batal nih. Tujuannya bagaimana? Nah itu tadi seperti yang saya sampaikan. Maka apa? Sebagaimana yang disebutkan di sini di Imam Hambali, bahwasanya apa? Itu membatalkan wudu. Ya wudu lagi. Tapi bagi yang berpendapat bahwasanya memegang kemaluan tanpa syahwat itu enggak membatalkan wudu, ya enggak perlu wudu lagi. Kan seperti itu akhirnya. Kembali kepada apa-apa saja yang membatalkan wudu di dalam pendapat para ulama. Seperti itu. Paham ya? Nafsu. Enggak harus sampai ubun-ubun. Antum nafsu megang istri kok nafsu ya batal gitu. Gitu. Enggak perlu Anda jelaskan kan, Mas? Bahaya kalau Anda jelaskan lebih dalam. Ya, Pak. Iya, Pak. Antum pegang kemaluan antum itu membatalkan wudu. Oh ya nggak apa-apa.
Antum benarkan posisi aman. Ya, benarkan posisi aman. Kontak langsung. Ada yang lain? Ya, Mas. Tayamum boleh. Ada yang lain? Cukup? Kalau cukup, kita lanjutkan satu pembahasan lagi, yaitu al-hadatsul akbar. Satu pembahasan lagi, hadas akbar. Kalau tadi pembatal wudu, sekarang apa yang menyebabkan hadas besar? Hadas akbar yaitu najis besar, mujibatul ghusl, yang mewajibkan untuk mandi. Yang pertama apa? Khurujul mani dafqan biladzatin. Ini yang menyebabkan antum semua mandi. Yang pertama yaitu apa? Keluarnya air mani, yaitu dengan dafqan, yaitu apa? Muncrat dan dengan nikmat. Illa naim, kecuali tidur. Fala yushtaratu fihi dafq wal ladzah, kecuali tidur tidak disyaratkan apa? Antum merasakan nikmat. Antum bangun tidur kok tiba-tiba kok basah, gitu kan? Kok basah, mimpi basah. Meskipun antum enggak merasakan nikmat, tapi kok basah, maka apa? Wajib untuk mandi. Wajib untuk mandi. Ini yang mewajibkan untuk mandi. Kemudian yang kedua yaitu apa? Intiqalul mani biladzatin, yaitu apa? Berpindahnya mani dengan ladzat. Apa bedanya dengan yang pertama tadi? Hah? Apa bedanya? Ini bapak-bapak masa nggak paham? Intiqalul mani biladzatin, yaitu apa? Keluarnya mani dengan ladzat. Apa maksudnya? Enggak, Pak, bukan jima, Pak. Jima ada sendiri. Apa? Bukan pakai tangan. Ini untuk perempuan, Pak. Karena perempuan itu keluarnya maninya itu gak muncrat. Maninya perempuan itu kan keluarnya ngalir, intikal saja. Ya kan? Beda kalau laki-laki. Maninya laki-laki itu keluarnya muncrat. Kalau perempuan dia ngalir saja. Maka perempuan kalau keluar mani dengan ladzat, maka apa? Dia juga wajib untuk mandi, perempuan. Ya, yang kedua ini khusus para perempuan. Kadang perempuan itu disebutkan bahwasanya terkadang dia nggak sampai keluar sampai kemaluannya maninya. Dia hanya merasakan kenikmatan saja. Gitu. Terkadang perempuan itu dia tidak sampai keluar air maninya, cuma merasakan kenikmatan. Maka apa? Wajib mandi. Wajib mandi bagi perempuan. Kemudian yang ketiga, al-jima. Jima. Sawaun anzala aw lam yanzil. Meskipun keluar atau enggak keluar, selama iltiqaul khitanain, dua khitan itu ketemu, maka wajib untuk mandi. Mau dia keluar mau enggak keluar, maka wajib untuk mandi. Ini yang mewajibkan untuk mandi. Karena terkadang orang nggak paham, wah, anak nggak keluar kok, jadi nggak usah mandi. Selama ketemu, maka wajib untuk mandi. Kemudian yang keempat, yang mujibatul ghusl, yaitu apa? Islamul kafir. Jadi orang yang masuk Islam maka wajib untuk mandi wajib. Yang keempat, yang kelima yaitu al-maut. Orang yang meninggal wajib untuk dimandikan. Dan tata caranya alhamdulillah sudah sering belajar kan kalau di sini kan.
Cara memandikan mayit. Kemudian yang keenam yaitu apa? Inqita'u damil haid wan nifas, yaitu orang selesai haid sama nifas, maka wajib untuk mandi. 6 hal yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi apa? Mandi wajib. Mandi wajib. Nah, kalau seseorang itu punya hadas akbar, apa yang enggak boleh bagi dirinya? Mayuhramu 'alal muhdits hadatsan akbar. Yang pertama apa? Mayuhramu 'alal muhdits hadatsan asghar. Yang diharamkan bagi hadas kecil. Ada berapa yang diharamkan bagi hadas kecil tadi? Ada 3. Salat, tawaf sama pegang mushaf. Begitu pula bagi orang yang punya hadas akbar, yaitu qiraatul Quran. Orang punya hadas besar enggak boleh membaca Al-Qur'an. Dan ini adalah merupakan madhab jumhur. Kalau dengerin Al-Quran boleh? Dengerin Al-Quran boleh? Sama. Mau membaca Al-Quran, mau membaca Al-Quran nggak boleh. Nyentuh nggak boleh, membaca Al-Quran nggak boleh. Dan ini pendapat dari jumhur. Makanya orang haid itu sebagaimana yang dikatakan oleh madhab jumhur, orang haid itu nggak bisa merojaah Quran. Kalau mau dia merojaah, maka dia merojaah dengan apa? Dengar. Dia dengar Al-Quran. Dengerin saja. Dan ini mazhab jumhur. Diselisihi sama siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam boleh membaca Al-Quran, tapi nggak boleh untuk menyentuh. Itu Syekhul Islam. Tapi kalau mazhab jumhurul ulama al-mutaqaddimin, nggak boleh baca dan nggak boleh megang. Paham? Sebenarnya kan kita banyak tahu tentang fikih, tapi kita nggak tahu ini pendapatnya siapa. Ya enggak? Madhab jumhur justru nggak boleh baca Al-Quran dan menyentuh Al-Quran bagi orang yang punya hadas akbar, itu nggak boleh. Syekhul Islam menyelisihi dengan nggak boleh nyentuh, tapi apa? Boleh untuk membacanya bagi orang yang punya hafalan seperti itu. Kemudian nggak boleh juga bagi orang yang punya hadas akbar, yaitu apa? Al-lubsu fil masajid, yaitu tinggal di masjid. Nggak boleh. Orang punya hadas akbar duduk-duduk di masjid, nggak boleh. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan masalah hadas besar. Baik, insyaallah paham berkaitan dengan masalah hadas akbar. Ada yang tanyakan? Nah, kita berhadas besar, kondisinya itu ketika akan sementara ketika kita kan ada sunnah membaca ketika apa? Sunnah malam semuanya mau tidur. Itu kan membaca dzikir jatuhnya. Sama seperti halnya antum baca doa di dalam Al-Qur'an ketika antum sujud. Antum baca Al-Qur'an atau baca doa? Hah? Ada doa-doa di dalam Al-Quran, ya kan? Ada doa-doa di dalam Al-Quran. Ketika antum sujud, antum membaca doa tersebut. Antum ketika membaca itu, baca Al-Quran atau baca doa? Baca doa. Kalau baca Al-Quran nggak boleh dalam sujud. Sama seperti halnya seperti itu. Ketika kita disunahkan untuk zikir sebelum tidur, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, maka itu baca zikir. Nah, cuma zikirnya memang diambil dari Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Yang lain? Cukup? Cukup ya? Tapi insyaallah kita kalau cukup, kita cukupkan sampai sini dulu pertemuan kita. Masya Allah, sudah banyak kita ambil ini. Nah, tinggal antum banyak-banyak merojaah saja. Baik, insyaallah kita cukupkan. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.